Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah segenap lapisan puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang masih memberikan kita sekarang masih hidup, sementara menunggu kapan ajalnya. Kita masih diberikan nikmat sehat, sementara kita menunggu kapan datang sakitnya. Sementara kita diberikan senang, kapan diberikan susahnya. Itu pasti ada silih berganti. Karena itu sifat yang memang perlu kita lalui. Habis senang pasti susah, dan seterusnya. Kemudian salawat berangkaikan salam mari kita iringkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat beserta salam kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Yang mulia, guru-guru kita bersama, pimpinan daya, pimpinan balai pengajian dalam kemasjidan Zadul Mu'ad yang kita banggakan ini. Kemudian yang terhormat Forko Pincam Kecamatan Perlak, dan sekaligus kepada seluruh para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Bapak Tunku sekalian, kita pada hari ini sudah berada pada hari raya Aidul Adha di hari kedua tahun 1440 Hijriah atau 11 Zulhijjah. Dalam hal ini kita sama-sama mengetahui bahwa hari raya itu suatu hari kebesaran. Arti hari kebesaran itu sesuai dengan hadis, kullu yaumin yamurru alal mu'minin wala yuktabu alaihi dzambun fahuwa yaumul aid.
setiap hari yang dilalui oleh kita umat Islam yang beriman, dan pada hari itu kita diampunkan seluruh dosa dan kesalahan oleh Allah, ibarat kertas putih yang tidak ada lagi kotoran, noda dan sebagainya. Itulah hari yang dimaksud dengan hari raya. Kalau ini makna hari raya, Bapak Ibu sekalian, bisa kita pahami bahwa pertama, hari raya Idul Fitri yang telah kita lalui. Kenapa pada hari raya yang kemarin itu kita tidak ada dosa dan kesalahan di sisi Allah? Dan itu namanya hari kebesaran. Jelas-jelas bahwa Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Maka itulah sebabnya kita diampunkan seluruh dosa kita oleh Allah. Dan andainya kita meninggal pada hari itu, jelas-jelas kita insya Allah penghuni surga 100%. Kenapa? Tidak lagi dosa. Yang kedua, pada hari raya Idul Fitri itu kita melakukan membayar fitrah. Karena dalam satu beras yang kita bayar itu pahalanya besar sekali. Paling kurang satu beras itu saja akan diberikan oleh Allah satu istana dan semua peralatan-peralatan istana dalam surga itu satu beras saja. Kemudian di hari raya ini dinamakan dengan hari raya Idul Adha. Juga ada dua ibadat besar yang dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia. Yang pertama, faman hajjal baita aw i'tamara, hingga akhirnya kita melakukan ibadah haji, kita melakukan ibadah umrah, atau bagi saudara-saudara kita sebagai tamu Allah yang sudah berada di Mekah. Kemarin mereka itu tawaf, pada hari ini melakukan lempar jamrah ula, wusta dan aqabah, dan seterusnya sampai besok dan lusa. Karena tidak ada lain balasan daripada haji dan umrah illal jannah, kecuali surga Allah. Dan semua kita itu yang kita harapkan. Maka pantaslah pada hari ini bagi saudara kita, bagi tamu Allah, mendapatkan kemenangan yang tidak ada dosa. Andainya kita meninggal pada kemarin atau hari ini, jelas-jelas bisa dipastikan 99% itu isi surga. Yang kedua, ibadat yang kita lakukan pada hari ini adalah selain daripada haji dan umrah, kurban. Kurban, tidak ada sedekah dalam hadis yang lebih besar pahalanya, yang lebih cinta kepada Allah, ahabu ilallah, selain daripada kurban. Artinya apa? Sedekah kurban ini sedekah yang paling besar pahalanya dibandingkan daripada seluruh sedekah-sedekah sunat yang lain. Maka bapak-bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah, di dalam hadis jelas menerangkan bahwa setiap kita menyembelih kurban, baik kerbau, lembu atau kambing dan seterusnya, setiap darah yang keluar dan menetes di tanah, darah itu setetes dijadikan oleh Allah 10 orang malaikat. 10 orang malaikat yang dijadikan oleh Allah, yang malaikat itu selalu tasbih kepada
pemilik kurban tersebut hingga akhir sampai hari kiamat. Dan malaikat itulah yang menjadi saksi bahwa kita sebagai orang mukmin muslimin yang taat dan cinta kepada kaum fakir dan miskin. Hadirin para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini juga sudah kita laksanakan. Kemarin kita lihat ada beberapa desa yang ada 2 kambing, 3 lembu, 4 lembu, 1 kerbau, dan seterusnya. Banyak yang berkurban bagi saudara kita yang memiliki kemampuan. Kemudian hari raya, ada satu ibadah lagi yang dituntut oleh Allah. Apa? Bapak tunggu sekalian yang dirahmati Allah, dalam 1 tahun 360 hari, saya ulangi, dalam 1 tahun kurang lebih 360 hari. Kemudian 1 hari dimekruhkan puasa, namanya hari Syawal, dan 5 hari diharamkan puasa. Pertama, hari raya puasa. Yang kedua, 4 hari di hari raya Idul Adha. Maka di sini dalam agama kita, kenapa Allah tidak memberikan, tidak dibolehkan berpuasa pada 5 hari ini? Itu tandanya apa? Dalam agama kita diharamkan puasa pada 5 hari ini untuk kita bersilaturahmi. Maka hadis mengatakan, siapa yang menyambung silaturahmi wasalahullah, disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak tunggu sekalian yang dirahmati Allah, maka di sini perlu kita pahami bahwa sambung silaturahmi ini bahagian daripada perintah agama. Kenapa? Karena sering kita dengarkan bahasa Aceh, takdim ke gure mutemeng ijazah, takzim kenang bah mutemeng harta. Takzim, saya ulangi, takzim ke gure mutemeng ijazah, takzim ke nangbah mutemeng harta, takzim ke nabi mutemeng syafa'an, takzim ke hadarat mutemeng surga. Artinya apa? Firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kita bahwa jangan kita menyembah Allah ta'budu selain Allah, dan wabil walidaini ihsana, 2 orang tua kita selalu berbuat baik. Artinya apa? Menyembah atau mengabdi yang diperintahkan oleh Allah pertama untuk Allah. Jangan kita menyembah kepada siwahu selain Allah. Kita tidak boleh menyembah, mengabdi kepada selain Allah. Yang diperintahkan mengabdi hanya untuk Allah satu. Ayat ini digabungkan dengan wabil walidaini ihsana. Kedua orang tua itu kita harus selalu berbuat baik
atau ihsan. Artinya, setaat-taat kita ini selalu menyembah Allah tanpa berbuat kebaikan kepada dua orang tua, ibadah kita itu tidak akan diterima oleh Allah. Di sini Bapak Tengku sekalian mengandung makna takdim atau hormat. Artinya, tugas kita sebagai anak itu mencari keridhaan orang tua. Dengan mendapatkan keridhaan orang tua, insya Allah kita mendapatkan keridhaan Allah. Tapi sebaliknya, bila kita mendapatkan murka orang tua, walaupun kita orang taat, pasti akan mendapatkan murka Allah. Maka sering kita dengarkan bahasa Aceh, surga anak itu di bawah telapak kaki ibu. Artinya, kita selalu mencari ridha orang tua. Salah satu keridhaan orang tua itu hanya dengan silaturahmi. Umpamanya, kalau kita masih kecil bolehlah selalu bersama orang tua. Tapi kalau kita sudah dewasa, berkeluarga, punya anak, punya cucu, bahkan orang tua sudah meninggal, belum hilang tuntutan silaturahmi. Artinya, selalu dalam agama kita, kita mencari ridha orang tua ini salah satunya dengan sambung silaturahmi, pulang, menengok, melihat, bersalaman, menyium dan sebagainya kepada orang tua kita, serta kalau memang ada kemampuan sedikit memberikan oleh-oleh atau makna lain pada hari raya itu yang tujuan hanya untuk mencari ridha orang tua. Kenapa? Jelas dalam pembahasan tadi, ridha orang tua itu menjadi pembuka pintu surga. Maka dibukalah 5 hari ini silaturahmi itu diutamakan. Kadang kita jauh dengan orang tua. Orang tua jauh di sana di Medan atau di Banda Aceh atau di mana-mana. Artinya dalam agama dituntut silaturahmi ini sebagai agenda prioritas, bukan agenda minoritas. Artinya kalau memang tidak mampu sama sekali silakan. Mungkin Allah bisa melihat, tapi jangan kesibukan yang lain sehingga kita hilangkan kesempatan silaturahmi dengan orang tua kita, itu salah. Artinya, andainya orang tua kita sedih berasa bahwa saya punya anak 1, 2, bahkan sudah sukses, saya punya anak sudah jadi camat, saya punya anak sudah jadi bupati, saya punya anak anggota DPR, saya punya anak pengusaha, saya punya anak pembisnis dan sebagainya. Ya silakan pengusaha, bupati, tapi bukan orang tua, bukan untuk orang tua. Ingat, bupati itu adalah pimpinan rakyat, bukan pimpinan daripada orang tua, bukan untuk orang tua. Andainya orang tua itu sedih dan bertetes air mata, 1 tetes saja haram masuk surga. Kalau andainya kita tidak pulang menjengok orang tua pada hari raya. Ini perlu yang kita garis bawahi. Maka sekali lagi saya ulangi bahwa ridha orang tua itu adalah sebagai pembuka pintu surga. Jangan cari alasan tidak pulang silaturahmi dengan orang tua
kalau itu memang tidak ada halangan yang betul-betul halangan. Hadirin para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ini kata Allah. Sedikit lagi. Yang kedua, guru. Kita pernah berguru sama siapapun, walaupun dulu masih kecil, itu guru kita. Satu huruf, satu kalimat, satu ayat, satu kata, satu baris ilmu agama yang pernah kita belajar sama orang itu guru kita dunia dan akhirat. Kalau kata Sayyidina Ali, man allamani harfan wahidan, siapa saja yang pernah mengajari aku satu huruf saja, saya ini budak dia, insya'a ba'a wa insya'a i'taqa, boleh saya dijual dan boleh saya dimerdekakan. Artinya apa? Andainya guru merasa sedih, mengalir air mata karena olah muridnya dengan muridnya tidak lagi menghormati dan memuliakan gurunya, akhirnya guru itu merasa sedih, dia pun akan murka dengan gurunya, maka dia tidak akan mendapatkan hikmah ilmu dan dia tidak akan mendapatkan tambahan ilmu, bahkan yang sudah dia miliki akan bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisahnya banyak fakta, mungkin kesempatanlah yang membatasi kita pada hari ini. Artinya ingatlah, guru kita ini wajib dikunjungi setiap hari raya kalau tidak ada halangan, walaupun sebentar. Yang penting kita mendapatkan ridha guru kita bersama. Inilah selaku pembuka pintu surga yang kedua. Mudah-mudahan inilah hikmah hari raya yang perlu kita tambahkan. Selain daripada kurban dan sebagainya, selalu bersilaturahmi kepada guru, kepada orang tua, kepada keluarga yang lain, sesuai dengan struktur kekeluargaan. Yang tua dituakan, yang muda dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayuhan nas, ittaqullah sirra wa alaniyah la'allakum tuflihuna yawmal qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayuhan nas, ittaqullah sirra wa alaniyah la'allakum tuflihuna yawmal qiyamah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.